THP Mates, welcome to TH Pods. Halo, aku Mutiara. Aku Arvina. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat penting loh. Siapa tuh kak? Mari kita sambut Ketua Keluarga Alumni Perikanan Universitas Diponegoro, Bapak Imza Hermawan, Dan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro, Bapak Abdul Qadir Karding. Halo Bapak. Hai, Selamat sore Bapak. sore. Untuk sebelumnya biasanya enaknya dipanggil apa sih Pak? Mas toh. Dipanggilnya Mas saja. Oh Mas. Untuk Mas Karding gitu Ya, ya Pak. ya. Berarti Mas Imza dan Mas Karding. Ya, betul. Oke. deh. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu nih ke THP Meets, dipersilakan Pak Mas Imza. Ya. Nama saya Imza Hermawan. Kalau di lingkungan Undip saya adalah Ketua Umum Kerabu Keluarga Mahasiswa Perikanan Universitas Diponegoro. Oke. Oke. Silakan Mas. Halo, THP Mates ya. Iya. Baik, saya perkenalkan nama saya. Biasanya kalau lengkapnya itu Abdul Qadir Karding. Biasa dipanggil Mas Karding. Bisa juga dipanggil Mas AKK singkatan. Oh, Mas Kakak. AKK. AKK. Wah, Kira-kira begitulah. ada sebutannya ya. Kalau saya marmut kebetulan. Iya. Mariana Mutiara. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, saya mau tanya mengenai jurusan apa sih Pak selama menjadi mahasiswa di Universitas Diponegoro. Dari Mas Imza. Saya kan sudah lama ya. Jadi dulu di sini itu adanya jurusan perikanan. Sebelum dibagi-bagi menjadi beberapa program studi. Itu. Jadi jurusan kami dulu namanya jurusan perikanan. Oh, Jurusan. jadi hanya ada perikanan aja waktu Iya. itu Pak. Ya, hanya satu perikanan kita belajar dari mulai penangkapan, aquacultur, navigasi bahkan ya untuk penangkapan itu ya, terus belajar fishing boat, dan juga belajar teknologi pengolahan juga gitu. Oh, jadi luas banget ya. Iya. Kalau Mas Kardi? Ya sama. Jadi saya ini perikanan angkatan 92. Oke. 92. 92. Jadi dulu itu penjurusan itu ketika kita ambil skripsi. Oh, Iya. baru dilakukan Jadi saat awal-awal gitu diajarin ilmu-ilmu dasar. Kita masih belajar agama waktu itu, ada sosialnya, ada macam-macam. Habis itu mulai masuk seluruh ilmu perikanan. Baik penangkapan, budidaya, oceanografi dapat juga, THP kita dapat juga. Jadi dulu itu belum ada penjurusan yang fokus seperti hari ini. Nah, pas mau lulus baru kita buat skripsi bidangnya apa, misalnya KKL-nya bidangnya apa, PKL-nya bidangnya apa gitu ya. Nah, kita di situ. Jadi dulu itu saya kalau tidak salah itu PKL-nya soal kepiting, berarti kan budidaya tuh. kepiting. Ya, telur kepiting itu kan. Kemudian ininya soal skripsinya soal udang, ya, soal molting. Nah, itu jadi di situ baru ada penjurusan. Baru ini perikanan bagian budidaya. Jadi masih umum dulu. Kalau sekarang jauh lebih bagus ya. Sudah terbagi-bagi dan sudah punya kaprodi masing-masing, departemen masing-masing. Saya kira udah oke lah. Kalau itu kan jurusan perikanan ya, berarti berada di bawah fakultas apa tuh Pak? Dulu itu belum ada fakultas. Maksudnya kita fakultas peternakan. Oh, termasuknya Jadi zaman saya, nggak tahu kalau zaman Mas Imsa. Zaman saya itu fakultas peternakan. Bahkan saya itu sempat jadi ketua senat fakultas peternakan. ketua senat. Jadi saya ketua fakultas peternakan di senat perguruan tinggi. Saya sama Pak Rektor ini, Mas Harnomo tuh.
Dia ketua umum, saya salah satu ketua. 2 kali saya itu di sana itu. Nah, jadi dulu itu sebelum ada teman-teman kelautan, tahu kalau tidak salah itu kelautan itu mulai ini 97 Mulai terbentuk ya Pak? terbentuknya 87. Dulu ikut teknik mereka. Wah. Nah, Iya. digabung menjadi Fakultas Kelautan dan Perikanan dulu. Wah, berarti dulu itu berarti teknik kelautan gitu kah? Iya, dulu teknik kelautan. Karena memang sebenarnya teman-teman kelautan ini lebih pas kalau ke teknik kelautan. Misalnya bagaimana dia melihat kondisi air, kondisi perairan, untuk pengeboran, untuk oceanografi dan sebagainya itu. Baru tahu ya teman-teman. Jadi Baru tahu banget. kalau menurut saya memang kelautan itu harus fokus sana. Jangan belajar lagi biologi, nggak perlu lagi belajar THP, budidaya nggak perlu. Itu biar perikanan. Nah, sehingga nanti lebih jelas spesifikasinya. Wah, baru tahu banget ya. Iya. Terus kalau di zamannya Mas Imzah itu kayak Mas Karding juga atau gimana? Iya, pernah mirip ya. Jadi pertama itu dulu ada Fakultas Peternakan dan Perikanan gitu. Terus tiba-tiba SK turun, kemudian menjadi Fakultas Peternakan. Jurusan perikanan ada, jurusan peternakan ada. Ya, Gitu. Jadi ada ada jurusannya. produksi, ada nutrisi untuk peternakannya. Berarti mirip Banyak ya, mirip banget banget ya? sama kita berarti ya. Iya sih. Ya, sebenarnya. Bahkan sekarang juga ada jurusan baru, ada teknologi bisnis hasil Iya. perikanan. Iya, di Jepara ya. Di Jepara benar. Ya. Masih baru banget. Ya. Untuk Mas Imzah dan Mas Karding gitu. Hal menarik apa yang sampai sekarang tuh masih ada di pikiran mas-mas sekalian? Soal apa nih? Bisa apa aja, misal kayak waktu kuliah Selama tuh. menjadi mahasiswa nih. Iya, waktu kuliah pernah belajar sampai malam kah atau Iya. gimana gitu, Mas? Bisa dari Mas Imza terlebih Iya. dahulu. Oke. Jadi hal yang menarik itu pertama kali saya mengetahui bahwa Artemia itu bisa hidup pada salinitas yang sangat tinggi. Ini pertama kali saya tahu, sehingga ini saya belajar sampai ke dulu ada balai budidaya air payau di Jepara, saya sekarang mungkin masih ada ya. Seminggu penuh saya di situ cuma kepengen tahu Artemia itu apa, karena dia hanya hidup di danau garam besar di Amerika sana itu. Terus saya tahu bahwa ternyata ikan itu ada yang pergi sampai lebih dari 2000 km hanya untuk bertelur dan mati. Itu ikan Migrasi ya. salmon, migrasi. Itu bagi lulusan SMA ya awal itu kan sesuatu ya sangat menarik. Masa sih dia pergi sampai ribuan kilo hanya untuk bertelur dan mati? Mind blowing gitu Iya, sekarang. ya, itu. Aduh. Tapi penasaran itu Pak, Artemia itu apa sih Pak? Iya, bisa dijelaskan Alga sedikit. kah atau Nah, plankton? Artemia ini adalah udang renik ya, yang besarnya itu mungkin sekitar 200 mikrometer gitu ya, yang dia dipergunakan untuk pakan udang dan pakan larva ikan lain yang sekarang diproduksi di aquaculture. Sehingga ini menjadikan satu semacam revolusi lah dalam dunia aquaculture, karena di sana terus kemudian kita bisa produksi udang dalam jumlah yang sangat besar karena ketersediaan pakan yang cukup. Ya. Kalau misalnya udangnya itu kan mikrometer, itu kira-kira segini Pak atau gimana? Atau hanya bisa dilihat melalui Ya, mikroskop. yang kita kasih makan itu kan larva Artemia ya. Iya. Jadi kecil sekali, Kecil banget. 200 mikrometer, 0,2 milimeter mungkin ya. Segitu ya, jadi kecil sekali karena harus bisa dimakan oleh ikan yang ikannya larva, sehingga bukaan mulutnya juga kecil kan. Iya, Kebetulan iya. Artemia ini udang dengan nutrisi yang cukup bagus, walaupun belum sempurna tapi cukup bagus. Kita baru tahu juga. Iya. Kayaknya nanti- masih belum dibahas Iya, juga masih nggak belum sih? dibahas kayaknya sama dosennya. Wah, itu Bisa banget. keren banget. Mungkin Mas Kalau Adi. saya mungkin jangan ke keilmuan ya. Jadi saya ini merantau kan.
Wow. Saya ini dari Palu sana. Palu itu Sulawesi Tengah. Iya. Yang dulu kena tsunami, ingat kan? Iya. Nah, saya dari Palu itu. Jadi kita ini masuk jalur namanya PSSB. Kayak PMDK lah apa ya. Kalau Tanpa tes masuk. oh, Jalur prestasi. Prestasi. Iya, jalur prestasi. Ya, SNBP. tanpa tes masuk. Tapi ya tanpa tesnya itu namanya luar Jawa. Kan beda jauh tuh. Iya, Ya kan? nilainya beda beda. jauh. Jadi orang Jawa udah nginjak Borobudur, kita baru baca. Iya. Ya kan gitu kan. Jadi kita ini dari SMA kita ini juara-juara umum nih. Ya kan orang lolos itu karena nilai raportnya dari tahun ke tahun meningkat. Iya. Nah, saya memang sengaja pilih perikanan. Selain karena daerah saya orang laut, pantai. Lalu juga yang kedua, saya ngitung. Ini kalau ke Jawa kompetisinya gak karuan ini kalau kita ambil yang kedokteran, ambil apa nggak mungkin masuk nih. Ambil perikanan aja, kira-kira peminatnya nggak terlalu banyak waktu itu ya. Iya. Tapi rupanya juga banyak. Alhamdulillah keterima. Dari sekolah saya itu SMA 2 Palu itu hanya 2 yang keterima di Semarang, 1 ekonomi, 1 saya perikanan. Yang lanjut cuma saya. Nah, kita akhirnya satu kos tuh sama teman-teman yang dari Sumatera, dari Jawa yang Jawa Timur, dari Kalimantan, satu kos semua tuh. Nah, kita bentuk namanya apa namanya itu. Jadi lucu-lucu itu. Apa tuh, Pak? Jadi bentuk namanya komunitas anak-anak perantauan gitu ya. Komunitas anak Kan? perantauan. Kita misalnya gini, ada teman saya itu sekarang jadi dokter dosen di mana? Di Palembang tuh. Di Unsri Mas ya. Iya. Unsri. Jadi kita ajarin lucu-lucu. Belajar bahasa Jawa nih ceritanya nih. Oh. Ya, belajar bahasa Jawa. Kayaknya agak Kalau tahu. salamnya orang Jawa apa ya kalau Assalamualaikum? Diajarin tuh sama orang Jawa sini. Apa tuh? Kulo segawon. Tulus. Dia orangnya lugu. Oh. Kamu tahu nggak kulo segawon itu artinya? Nanti kita cerita. Oke. Jadi dia ini kan orangnya agak lucu, childish gitu ya. Iya. Agak ini, pokoknya asik lah anak ini. Lugu dateng lah, kita udah kumpul dia telat. Nutok, kita masih di peleburan tuh. Di peleburan nih. Di 101 itu. Tok, 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 tok. Kulo segawon. Yang lain udah ketawa. Wow. Ya, semua ketawa karena kan artinya kulo segawon ini kan saya anjing. Saya asu. Astaga, saya baru tahu juga lagi. Tapi di situ ada dosennya nggak Pak di situ? Waktu itu belum masuk dosennya. Alhamdulillah. Ada lagi satu, dia ada lagi satu orang namanya Wariat, orang Bekasi. Ini ikut nih sama saya nih, dua-duanya ikut sama saya nih, yang saya cerita nih. Nah, kita di Magelang tuh, PKL awal lah istilahnya. Iya. Mau kemah kerja itu kan, kita kan dulu ada orientasi tuh. Sana nanti apa yang terkenal di Magelang sini ya? Di Bukit itu, di Desa Paremono itu. Apa yang terkenal sih? Oh, di sini paling terkenal es peceren. Es pecel lele. Peceren. Es peceren. Oh. Jadi Salah dengar saya. jadi datang dia tiba-tiba ke ini tuh, ke warung-warung itu tenda kan. Tenda. Bu, ada ini Bu, es peceren. Waduh, gawat. Rupanya es peceren itu ini comberan itu. Jadi itu yang lucu. Nah, kita ini kan merasa hebat-hebat semua di mana? Di Kali. Ya, tes pertama itu semester ya, Mas. Ya. Semester itu paling tinggi Nilainya nilainya itu waktu itu 2. indeks prestasi 2. Lain-lain 1 IPK, koma. Pak. Iya. IPK. Ada 0 koma. Stres kita. 2. Maksimum 2 itu pun saya doang ya yang tinggi itu. Yang satu kosen berantem. Oh, gawat nih. Yang luar Jawa nih. Aduh, gawat ini. Bisa nggak lulus kita nanti nih kalau begini nih. Ya, tapi alhamdulillah bisa ini adaptasi kemudian. Itu soal proses adaptasi ya. Akhirnya kita sistem semalam terus sudah.
Oh, Iya kan? oh ternyata masih menggunakan SKS. Soalnya SKS. kita juga ya. Tradisi. Kalau SKS. Sampai sekarang masih dipakai Iya, juga. nah, kalau saya pribadi banyak ini karena saya aktivis. Iya. Oh, iya, Saya kemudian aktivis. jadi aktivis. Oh, pernah ikut organisasi apa saja? Iya, so banyak. Saya di perikanan itu saya PMII, kemudian di ya itu tadi saya jadi senat, Iya. saya jadi ketua senat di SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Saya aktif di organisasi Estra KIPP, pemantau pemilu. Saya aktif di pendampingan anak jalanan, namanya organisasinya itu Setara dulu itu. Kalau ada demo pasti ada saya itu dulu itu. Kan waktu itu sebelum reformasi ya. Kamu pasti mungkin orang tua kamu aja belum lahir tuh. Ya, nah, jadi udah akhirnya saya jadi aktivis. Jadi aktivis itu kemudian suatu ketika ini baru pernah saya cerita ke publik ini. Apa itu, Pak? Jadi suatu ketika ini ada banyak masalah di perikanan. Menurut kita masalah, menurut dosen-dosen nggak masalah. Akhirnya nggak kehabisan akal, ada satu orang namanya Mas Kodir itu dari Brebes. Sini Mas, sini. Kamu buat ini, kamu buat oret-oretan pamflet. Kita berdua aja nih, pasang di fakultas itu. Malam kita pasang, pagi nggak ada yang ngaku semua. Geger itu, kan sama saya itu kan tegang ya. Kenapa tuh? Ya tegang karena kan nggak boleh kita protes-protes itu. Oh. Zaman dulu itu nggak boleh sama sekali protes. Masih dibungkam gitu. Dibungkam. Ada Tidak boleh bebas protes negara, berpendapat. tidak boleh protes kampus. Nggak lulus kita kalau ketahuan. Pasti nggak lulus. Oh. Nah udah kan, gara-gara itu nggak ada yang tahu. Sampai hari ini tuh nggak ada yang tahu. Ini baru saya buka itu. Jadi otaknya itu saya sama 2 orang itu aja. Dia yang saya suruh pasang, kita jalan itu. Sampai sekarang, dosennya sudah stres semua. Karena protes kita soal, kalau tidak salah itu soal biaya buat itu. UKT, Pak. UKT kalau sekarang. Jadi seluruh kampus itu saya penuhin itu. Biaya sendiri udah gimana caranya, udah pokoknya. Tiap Gitu. kampus gitu, Pak. Bapak jalan-jalan Iya, nempel-nempel di gitu. perikanan itu kan Oh, di satu perikanan. kampus ya. Iya. Kampus itu dulu, jurusan perikanan tuh. Ini baru saya buka di ke publik nih. Rahasia besar Terus yang lagi kedua karena terbongkar. mereka ngerti saya aktivis, dosen-dosen wali saya itu agak khawatir kalau anak ini lama dipelihara, bahaya, mengganggu kesehatan perikanan. Jadi saya diluluskan lumayan cepat. Jadi lulus bukan karena otak ini, karena ini aktivis suka demo, bahaya. Ada apa-apa kita di demo. Kondisi kita direktorat bahaya kan gitu kira-kira. Nah, tapi ada kejadian yang lebih seru dan menurut saya tidak akan lupa di seumur hidup saya. Apa itu? Jadi satu ketika saya ini ikut KM, unit kegiatan mahasiswa ekstra itu diving, scuba diving. Oh, diving. Diving, saya ikut diving. Tiba-tiba kita latihan pertama itu di Teluk Awur, Mas. Iya, di Jepara, Teluk Awur. Tahun 94 itu. Tahun 94 Teluk Awur itu baru saja diresmikan Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno. Nah, sudah jalan, saya ke bawah arus. Terbawa arus. Pisah sama teman-teman. Teman-teman balik ke sana, saya ke depan. Jadi sampai saya nemu namanya rompon. Rompon itu bambu-bambu yang untuk mengumpulkan ikan itu. Tapi ini rompon tua, jadi sudah banyak teritipnya, Mas. Di mana, Mas? Bagan. Bagan, bukan Iya. rompon, bagan. Oh, bagan. Bagan, udah teritip. Udah itu karena anginnya kencang, macam-macam. Saya akhirnya bisa gantung situ sampai malam tuh. Dari siang loh ini, gantung terus naik. Nah, sore itu ada nelayan muter. Tapi karena ini bagannya bagan Rapuh. Tua. bagan tua, dikiranya setan. Oh iya. Dia muter terus balik. Ya. Udah nggak ngambil tuh. Sementara memang kenceng. Tim SAR yang diturunkan waktu itu 2 kali berhenti nyari orang nggak ketemu. Sampai pagi nggak ketemu. Jadi saya itu di situ pagi ada nelayan udah teduh kan.
Di sana itu di pantai itu udah penuh orang, udah siapkan peti mati. Nah di rumah anak kos-kosan sudah baca yasin tahlil. Ya Allah. Nah, Udah kepikiran. jadi ini umur saya, dia bilang, kata teman-teman, ini umur kamu ini kita kira kamu udah mati. Jadi itu yang cerita yang menurut saya yang nggak bisa saya lupakan di mana di kanan Bisa ini. survive dalam hal yang Iya itu dingin. keren banget. Iya macam-macam lah, mungkin saya halusinasi juga kan, ada Hal lain. saya dengar azan bisa 6 kali kok semalam itu ya. Azan. Baru ada burung gagak di belakang saya, ampun deh. Udah persiapan burung gagak kan? Waduh gawat ini. Jadi udah kemana-mana kita ini. Iya, iya. Nah, dan menariknya di situ, di saat itu saya bayangkan orang itu. Semua yang saya bayangkan itu pasti jadi orang dekat. Ada satu jadi istri saya. Ya gitu-gitulah. Wow. Ya. Spiritualnya begitulah kira-kira ya. Wah, keren banget bisa survive pada hal yang sangat genting seperti itu sih, Pak. Itu dihentikan ini pencarian, Oh, sempat diberhentikan? dihentikan. Berarti total berapa hari, Pak, Bapak? Semalam Semalam. dari siang jam 12 kita turun, saya ditemukan nelayan itu jam 7 jam 8 lah. Pagi. Pagi. Bapak kena sunburn gitu mukanya nggak, Pak? Sunburn, Melepuh, panas gitu, melepuh Oh. mukanya. Enggak kan, saya naiknya bisa naik ke Bagan itu sore. Oh, Kan kita berenang dulu kan. Iya, iya. Berenang dulu. Baru gantung dulu. Nah, itu berdarah-darah sini. Karena kita cuma pakai iya. celana ini ya, Iya. Pak. Boxer, Celana renang. celana renang. Celana renang. Tapi kalau saya jadi nelayan di situ, saya juga bingung sih, Takut. Pak. Iya, Ngeliat, takut ngeliat. Nah, dia muter jam 7 malam udah. Nah, itu udah Saya nggak teriak-teriak, kelihatan. tolong. Wah, berani muter toh 3 kali apa 2 kali itu. Dia, wah, gawat ini. sekali buat mastikan. Jadi saya sampai subuh itu kedinginan situ, nggak bisa tidur, nggak bisa apa, aduh, ya Allah Gusti. Wah, keren banget sih, Mas. Dan itu geger nasional, Nasional, Pak. nasional, gimana, karena itu kan zaman Orde Baru nggak boleh ada kejadian begitu, apalagi baru diresmikan, keluar oleh wakil presiden. Zaman dulu begitu. Nah, turun sampai di bawah, saya pingsan mungkin ya, jadi saya nggak terlalu ingat itu. Tapi setelah dikasih makan oleh Kapolres, saya dipaksa ngaku bahwa saya ngelencer di mana-mana gitu, Maksudnya, Mas? supaya tidak ketahui bahwa ini kan begini. Kalau terjadi begitu itu kan berarti kelemahan keamanan. Oh, Gitu, iya. paham nggak? Kelalaian Paham nggak? gitu, Iya kelalaian. kan? Jadi kelalaian. Nah, udah kelalaian, takut dia dianggap dia lalai. Iya. Nah, terus saya dipaksa harus Mengaku. ngaku bahwa saya hanya di warung mana gitu, Oh, ngelencer gitu. Nah, saya bilang saya nggak mau. Jadi awalnya Kapolres itu ingin menyiapkan makan syukuran, nggak jadi karena saya waktu di sidik gitu ditanyain oleh polisinya, saya bilang saya memang kok kejadian kok ini. Saya nggak mau ngomong saya disuruh ngelencer apa gitu. Nah, Iya. habis itu yang jadi yang rencana syukuran nggak jadi. Kapolresnya marah. Ya, kita aktivis. Saat itulah saya bilang ini, awas satu ketiga, saya cari kamu ya. takut banget. Terus sekarang ketemu, Pak? Udah ketemu lagi? Udah atau? sepuh dah. Mungkin Udah beda. saya Udah beda ternyata juga rasanya. bapaknya orang kelautan dulu itu. Ya, saya juga cari dah. Ya, karena posisi dia memang lagi ini kan jadi berita Jawa Tengah. Geger Pak Lahmudin, rektor itu stres semua. Iya, soalnya Stres stres banget. karena nggak bisa menjaga keamanan Mahasiswa. mahasiswa dan kampus. Iya. Iya. Itu seru itu waktu itu. Kakak, Mas, sampai didatengin rektor gitu gak? Iya, habis itu dipanggil ke PR3 Pak siapa dulu itu PR3 dipanggil. Iya. Wah, ternyata sangat unbelievable gitu. Di hidupnya juga banyak plot twistnya. Iya. Aku juga kaget gitu Kaget. dengarnya. Kok bisa sampai begitu? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini mau tanya mengenai kesibukan akhir-akhir ini ada apa aja sih sebagai ketua umum Krapu dan ketua IKA Undip. Mungkin Mas Imza dipersilahkan.
Ya, jadi untuk saat ini saya sedang memimpin produksi pengolahan ikan. Ya, jadi kita memfilet ikan patin, di mana pada saat ini namanya adalah ikan dori, itu adalah filet ikan patin yang Bidangnya kita mereka produksi. kayak ini ya. Iya, bidang Iya, kita iya, kita, iya. Pak. Kita Ya, dulu kita ya, saya memproduksi itu di Riau. Wah, Iya. Ya. Oke. Wah, jauh Di sekali. Sumatera sana, THP Mens. Mas Imsa ini dulu dosen. Mundur dari dosen untuk jadi pengusaha, coba. Subhanallah. Keren kan? Keren. banget Mas Imsa. Berarti itu udah mulai produksinya dari tahun berapa, Pak? Mas. Nah, dari tahun sebenarnya kita mulai dari tahun 2020 ya. Terus begitu kita mulai ada COVID. Pandemi. Ya, pandemi COVID, sehingga kita harus berhenti total, mulai lagi setelah COVID selesai ya. Setelah kita mulai lagi, sehingga ini ya boleh dibilang baru 2 tahun produksi. Ya. Sebelumnya saya juga sudah berkecimpung di perikanan, terutama air tawar. Ya, saya produksi benih patin, benih nila, benih lele, dan juga benih ikan hias, juga ada sedikit budidaya pembesaran. Ya. Oke. Bisa di-sharing gitu nggak Pak, gimana dari awal Bapak merintis itu, gitu, merintis usaha itu nih? Jujur saya tertarik ya, karena kita dari THP gitu kan Magang. Mungkin bisa jadi patokan kita untuk apa sih yang harus dilakukan sebagai mahasiswa, jadi kita bisa nyicil nih buat iya, jadi seperti Mas ini seperti Yang mana dulu ini? Kan kita ada di budidaya dan kita ada di pengolahan. Yang mana dulu? Pengolahan lah, karena pengolahan kita lah. dari hasil perikanan bisa di pengolahan. Ya. Ya, jadi kalau pengolahan bisa dimulai dari skala yang kecil juga ya. Cuma memang sekecil-kecilnya pengolahan itu agak di dalam segi biaya agak besar gitu. Jadi berkolaborasilah dengan orang lain sehingga kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan gitu, dengan meyakinkan orang bahwa kita bisa melakukan itu dan ini menguntungkan gitu ya. Jadi pengolahan ikan apapun yang penting itu kita tahu pasarnya, bukan mengolahnya. Oh, Ya, tujuannya. ya, karena kita usaha budidaya maupun pengolahan tujuannya adalah menghasilkan uang, menghasilkan hasil ya. Iya. Jadi kita harus tahu dulu pasarnya. Kalau kita hanya produksi tanpa tahu pasarnya, kalang kabut nanti. Iya. Kebetulan itu jadi mata kuliah saya saat ini. Pemasaran. Iya. Jadi agak relate. Terus untuk tipsnya Mas, untuk tips cara membangun relasi gitu Ya, kan, itu- berkolaborasi gitu kan, itu caranya gimana sih Iya. Mas gitu? Gimana sih Mas ngelakuin relasi untuk mendapatkan kolaborasi tadi yang diomongin itu? Ya, dari awal harusnya dari mahasiswa kita itu kan ya tadi kata Mas Harding ya, ikut BEM, ikut senat ataupun apa UKM atau apapun, ini kan kita membangun teman-teman kita ini nanti suatu saat mungkin menjadi teman-teman kita dalam usaha. Oh, iya juga Gitu sih. ya, yaitu satu. Yang kedua, ya memang begitu, kita mulai membangun dari mahasiswa. Nanti dengan itu kita mudah pula membangun hubungan dengan orang lain. Ya. Jadi memang yang penting adalah pada saat jadi mahasiswa memang salah satu membangun link jaringan kita, ya, bahkan kalau bisa dengan fakultas-fakultas lain sehingga kita tahu itu anak ekonomi. Suatu saat terus kita dicari, mungkin dulu teman kita si A itu rajin. Nah, Iya. dan ini juga branding kita ya di mahasiswa, branding kita rajin ataupun disiplin ataupun apa ya, sesuatu. Ini nanti ke bawah loh, ke bawah sama teman-teman tuh. Oh itu ya, misalnya Mutiara nanti orangnya rajin, nah, kita jadi nanti suatu saat direkomendasikan orang semacam itulah. Oh Ya. iya, paham. Tapi
caranya untuk memberanikan diri gitu? Biasanya tuh kalau misalnya mau ngajak ngobrol, mau ngajak cari network itu kan biasanya masih malu-malu Pak, masih takut gitu loh, kayak gimana kalau nanti saya bikin salah gitu-gitu. Iya. Nah itu cara ngasih tahu ke diri sendiri gitu biar kita bisa ngobrol ke orang itu gimana Mas? Itulah kadang-kadang ini apa ya, salah satu hal kalau boleh dibilang kesalahan orang Indonesia, tidak berani tampil gitu kadang-kadang ya. Iya. Padahal nothing tulus. Kalau kita toh sama orang itu salah, kita kan apa ya, paling dinilai salah sama satu orang, tapi kita belajar sana, oh ternyata saya ngomong begini tadi salah. Jadi kalau bicara harus semacam ini itu jadi belajar dari sana. Jadi jangan pernah takut untuk bicara. Oke, jangan Jangan pernah lupa takut. Saya dari dulu aktivis. Jadi sejak semester 2 saya sudah aktivis ya. Dipaksa masuk partai. Saya nggak mau. Karena saya anti partai dulu. Dipikirnya jadi nelayan. Enggak lah. Enggak gitu lah. Saya sekarang bisa ngatur waktu, bisa ngatur apapun. Iya. Pusatnya di saya, bukan saya yang diatur.